Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah indah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Materi yang dikemas dalam edisi khusus tentang pernikahan antara Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Kenapa edisi khusus? Karena cerita tentang pernikahan antara Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha tidak diungkapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Kisah yang sampai kepada kita tentang pernikahan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha diambil dari beberapa kitab tafsir dan sumbernya adalah dari cerita ahli kitab atau yang kita kenal dengan istilah cerita Bani Israel, Israiliyah. Mengenai hal itu, Rasulullah SAW bersabda, "La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma anzala ilaina wa ma unzila." Yang artinya, jangan kalian benarkan cerita dari ahli kitab dan jangan kalian dustakan pula. Dan berkatalah kalian, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma anzala ilaina, dan kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, wa ma unzila, dan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Mari kita ikuti kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha bertukar nasib hingga berjodoh. Dan ini kisah diambil dari tulisan seseorang yang mengutipnya, yang mengambilnya dari kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi. Kisah cinta para nabi memang menarik untuk diikuti serta diteladani. Salah satu kisah cinta nabi yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran adalah kisah cinta fenomenal antara Nabi Yusuf alaihissalam dan Siti Zulaikha. Kenapa disebut fenomenal? Karena begitu indah ceritanya. Dan sampai sekarang juga kita sering mendengar orang berdoa pada saat prosesi akad nikah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, persatukan antara keduanya dengan indah, dengan damai, sebagaimana engkau mempersatukan dengan indah dan damai antara Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan. Bahkan ketampanannya itu bisa memesona para perempuan, termasuk salah satunya istri majikannya sendiri sebelum ia menjadi seorang nabi, yakni Siti Zulaikha. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam berbagai kitabnya. Salah satu karyanya adalah karya Imam Al-Qurtubi, yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaikha bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah atau berpapasan di sebuah jalan, melainkan karena sang nabi merupakan budak yang kemudian diangkat menjadi anak angkat oleh Kitfir, pembesar Mesir, yang merupakan suami dari Siti Zulaikha. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Kitfir adalah seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Zulaikha lalu terpedaya dengan memesona dan terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan dikatakan pula bahwa Zulaikha sering memuji-muji Yusuf
mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang tampan. Zulaiha berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu." Yusuf menjawab, "Ia adalah yang pertama kali akan gugur dari badanku." Zulaiha kembali berkata, "Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu." Yusuf kemudian menjawab, "Itu akan menjadi makanan tanah dan akan terus demikian sampai ia menelannya." Zulaiha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, Nabi Yusuf juga memiliki nafsu. Terlebih Zulaiha adalah perempuan yang begitu cantik jelita. Bahkan diketahui Zulaiha sering berhias secantik mungkin untuk menggoda iman Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf tidak tergoda. Nabi Yusuf merasa berat dengan godaan tersebut. Tapi ia tidak tergoda. Dan ketika suatu saat ia berdua karena perangkap Siti Zulaiha, ia kemudian ingat kepada Allah. Dan tiba-tiba bayangan Yakub berdiri di rumah. Yakub ayahnya berdiri di rumah itu menggigit jarinya sambil berkata, "Wahai Yusuf, anakku, janganlah kamu melakukannya. Janganlah kamu berbuat mesum dengannya. Karena perumpamaanmu selama kamu tidak melakukannya adalah seperti burung di langit yang tidak memiliki kekuatan. Dan perumpamaanmu jika kamu melakukannya adalah seperti ia mati dan jatuh ke bumi karena tidak mampu mempertahankan dirinya." Nabi Yusuf ingat kepada Allah. Karena itu ia tidak mau melakukan ajakan dari Siti Zulaiha. Dan kemudian Nabi Yusuf pun berlari ingin keluar. Tetapi pintunya tertutup. Nabi Yusuf menolak itu. Penolakan Yusuf itu kemudian membuatnya dipenjara karena berbagai fitnah. Zulaiha menutup aibnya dengan menjatuhkan semua kesalahan pada Yusuf. Dan meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sangat lama. Namun setelah itu suami Zulaiha pun meninggal. Dan Zulaiha pun seketika menjadi miskin. Penglihatannya pun menghilang dikarenakan tangisan panjang terhadap Yusuf. Zulaiha terus meratap. Zulaiha terus menangisi Yusuf. Zulaiha terus teringat kepada Yusuf. Dalam keadaan Zulaiha sekarang bukan apa-apa. Bukan istri seorang pejabat. Ia adalah seorang perempuan miskin. Nasibnya juga Zulaiha menjadi seorang pengemis. Setelah sekian lama Nabi Yusuf di penjara, tibalah waktunya ia dibebaskan. Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi pejabat negara. Bahkan menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaiha. Zulaiha pun berkata, "Maha suci Allah yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya. Dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya." Yusuf pun berkata, "Siapa itu?" Kemudian orang-orang membawa Zulaiha ke hadapannya. Dan Zulaiha berkata, "Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu. Akan tetapi kebodohanku telah mengubah semuanya, sehingga aku hancur. Hartaku habis, kemuliaanku hancur, kehinaan menguasaiku, dan penglihatanku hilang. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta-minta belas kasihan kepada orang-orang. Ada yang kasihan melihatku dan ada yang tidak.
Inilah balasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan. Mendengar itu, Yusuf menangis dan sedih. Kemudian Yusuf berkata kepada Zulaikha, apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku sedikit saja? Zulaikha berkata, demi Allah, sekali memandang wajahmu lebih aku sukai daripada dunia dengan seisi nikmatnya. Ulurkanlah kepadaku, kepada cemetiku. Ulurkanlah kepadaku kepala cemetiku, cambukmu. Yusuf kemudian mengulurkan cemetinya, mengulurkan ujung cambuknya. Dan Zulaikha meraihnya serta menaruh di dadanya. Yusuf alaihissalam merasakan ujung cemeti yang dipegangnya bergetar karena gejolak hati Zulaikha. Yusuf alaihissalam lalu menangis dan berlalu pulang ke rumahnya. Kemudian Yusuf alaihissalam mengutus seorang utusan menemui Zulaikha untuk menyampaikannya. Jika kamu mau, kami akan menikahkanmu dan membuatmu menjadi kaya. Seketika itu Zulaikha berkata kepada utusan tersebut, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis, dan kemuliaanku sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku sedangkan aku sudah sangat tua? Pada minggu selanjutnya, saat Yusuf keluar dengan iring-iringannya, Zulaikha datang kembali menemuinya meminta bantuan. Yusuf lalu berkata, apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu? Zulaikha berkata, aku sudah memberitahukanmu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan nikmatnya. Selanjutnya, orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulaikha dan memandikannya, lalu membawanya kepada Yusuf. Saat itu Yusuf alaihissalam bangkit mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah. Dan Zulaikha duduk di belakang Yusuf berdoa meminta agar kemudahannya, kecantikannya dan penglihatannya kembali seperti semula. Kembali seperti muda. Nabi Yusuf berdoa, Siti Zulaikha juga berdoa agar kecantikan Siti Zulaikha kembali seperti muda. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkannya. Zulaikha kembali muda, cantik, dapat melihat, dan kembali seperti ia masih muda. Atau dalam pengertian lain, ia sebagai seorang perawan. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan. Allah memelihara Yusuf. Allah mengagungkan Yusuf. Allah memuliakan Yusuf karena selama bersama dengan Khadijah ia tidak melakukan apapun yang diharamkan. Hubungan pun terjadi dan Yusuf baru tahu bahwa Zulaikha masih perawan. Di mana suatu ketika Yusuf menanyainya dan Zulaikha menjawab, wahai Nabiullah, suamiku impoten, tidak bisa berhubungan dengan wanita. Ketika itu kamu demikian tampan, seakan tidak ada yang menandingi. Sehingga pada akhirnya Yusuf dan Zulaikha menikah. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha memberikan pelajaran yang penting bagi kita. Bahwasanya jodoh tidak akan tertukar dan tak akan kemana-mana. Sebab jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka ia senantiasa memberikan jalan. Sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaikha dipertemukan kembali dalam ikatan yang sah. Demikianlah sebagai suatu gambaran bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan jodoh seseorang. Menjaga diri dari perbuatan haram adalah bagian yang harus dilakukan oleh kita sebagai hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi yang terbaik kepada siapapun.
syukuri semua kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.